memberikan materi kepada kalian semua. Materi ini sangat bermanfaat untuk kita, yaitu mengenai cyberbullying. Ada tahu nggak bully itu apa? Bully dulu deh. Perundungan. Terus itu kekerasan yang dilakukan oleh orang yang lebih kuat pada orang yang lemah. Berkomentar negatif di media sosial. Dan semuanya apa yang juga anak-anak. Jadi cyberbullying itu merupakan suatu perundungan di dunia maya atau perundungan dengan menggunakan teknologi. Seperti yang kita ketahui kan sekarang ini teknologi itu sudah canggih banget nih. Bahkan kita di Indonesia pun bisa membuli orang yang ada di Vietnam atau Thailand. Jadi cyberbullying ini adalah perilaku agresif yang bertujuan untuk menakuti, membuat marah atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran cyberbullying-nya. Cyberbullying ini juga dilakukan oleh sekelompok orang terhadap mereka yang dianggap tidak mudah melakukan perlawanan atau tindakan tersebut. Nah, jadi ada perbedaan kekuatan dalam hal ini merujuk pada persepsi kapasitas pikiran mental. Sebelumnya di sini mau main dulu deh. Di sini ada yang pernah jadi korban bully. Jihad, coba bisa diceritakan, ada yang mau ceritakan bully seperti apa? Jadi bully itu saya tidak termasuk saya bully, tapi saya dulu bully. Soalnya kan selalu niat kepo dulu, bukan dulu. Nah, kalau ngomong siapa sih kepo plastik. Jadi sering dibully, jangan dibully karena menyukai K-pop Korea, gitu kan? Kalau ada bukti, Ini Bu, itu sering dibully karena kondisi badan ibu, kondisi fisik, sering dikatai batak, gendut. jadi mendapatkan ini ya, secara itu apa? Bully secara verbal. Nah, kalau tadi itu ada yang pernah bully di sini, ada nggak sih yang menjadi pelaku bully? Tidak. Bully itu bukan hanya kekerasan, ada juga di sini kan kita membahas cyberbullying yang berupa hate comment atau semacamnya. Yakin nggak ada yang pernah hate comment? Kalau juga pasti pernah Bu. Pernah Bu head comment ke itu tapi Israel. Apa kalau Israel? Oke, yang selanjutnya bentuk dari cyberbullying. Nah, cyberbullying ini bisa kalian lihat ada 7 bentuk. Yang pertama itu ada menyebarkan kebohongan. Nah, di sini kita itu menyebarkan entah informasi yang tidak valid ataupun kebenaran yang tidak ada titik benarnya, gitu ya. Terus pesan ancaman. Cyberbullying ini kita itu dapat mengirim pesan ancaman kepada seseorang, misalnya nak lupa. Dia mengirim pesan ancaman kepada nak kita melalui entah itu nomor baru atau nomor lain yang membuat kita merasa terancam. Ketiga itu meniru atau mengatasnamakan orang lain. Jadi dia di sini tuh bisa memasukkan identitasnya ya, kita bisa menyamar sebagai orang lain. Yang keempat, trolling. Tahu trolling? Tidak tahu. Trolling itu yaitu apa? Baik, trolling itu merupakan pesan ancaman atau pesan yang menjengkelkan yang dikirimkan baik melalui via chat ataupun via game online. Kan di sini ada kan yang game online? Ada. Kan chatnya. Nah, di situ kita bisa tuh melihat orang yang melakukan cyberbullying. Terus yang selanjutnya ada mengucilkan. Mengucilkan juga termasuk salah satu bentuk dari cyberbullying ini. Dan selanjutnya itu membuat akun palsu. Dan yang terakhir itu memaksa anak-anak agar mengirimkan gambar yang mencakup tentang seksual, itu gambar yang tidak seharusnya diposting oleh anak-anak. Nah, contoh dari kedua ini adalah menyebarkan kebohongan, memposting
Nah, jadi di sini materi kita ada ciri-cirinya juga nih. Yang pertama itu ciri non-violence. Dan pada dengar non-violence itu apa? Itu Apa itu? tanpa kekerasan. Oh, bagus. Benar, jadi non-violence itu benar ya, tanpa kekerasan. Karena ini dilakukan, karena ini dilakukan via daring atau dalam teknologi kan kita tidak bertemu secara langsung. Jadi kan kekerasannya itu tidak ada. Selanjutnya itu minimize of cycle. Jadi itu minimnya sentuhan fisik. Karena kan kita jauh. Kita tuh menggunakan teknologi semua kan, jadi kita tidak bisa bertemu secara langsung untuk melakukan sentuhan fisik. Dan yang terakhir itu memanfaatkan jaringan. Kita bisa memanfaatkan, bukan bisa ya. Jadi memanfaatkan jaringan di sini kita menggunakan data, wifi ataupun apapun itu untuk kita bisa mengakses media manapun. Oke, selanjutnya itu. Nah, jadi cyberbullying juga ada hukum pidananya ya. Hukum pidana itu cyberbullying ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang dimana informasi dan transaksi elektronik dalam pasal 29 ini berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berisi ancaman, kekerasan atau barang bukti yang ditujukan secara pribadi. Nah, dan pasal 29 ini juga mempunyai sanksi pidana sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 45B Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 29 pidana penjara paling lama 4 atau didenda paling banyak 750 juta. Nah, jadi di sini yang melakukan cyberbullying itu bakalan mendapatkan hukum pidana ini nih, misalnya di penjara ataupun dia membayar denda sebesar 750 juta. Kira-kira kalau kalian ketahuan melakukan cyberbullying, takut nggak? Enggak. Ya, maaf ya. Jadi agar tidak terkena hukum ini kita harus ngapain? Selanjutnya, dampak dari cyberbullying. Ada yang mau baca? Oke, baca. Kamu Sandra. Baik. Terima kasih kesempatannya. Jadi dampak pada korban cyberbullying itu adalah manfaat emosionalnya merasa malu, fisiknya merasa lelah dan merasakan gejala depresi seperti sakit perut dan sakit kepala atau bahkan bunuh diri sekalipun. Terus dampak pada pelaku cyberbullying ini, pelaku cenderung bersifat agresif, impulsif, mudah marah, dan berwatak keras, mendominasi dan tidak menghormati orang lain, serta pelaku akan dijauhi oleh teman-temannya. Dan dampak bagi yang menyaksikan membentuk persepsi bahwa perlindungan diterima secara sosial, akan muncul pelaku baru dan orang akan bergabung karena takut menjadi korban. Baik, terima kasih Sandra. Nah, jadi bullying ini tidak berdampak hanya kepada korban saja. Di sini dampak pada korban, ada dampak pada pelaku dan juga pada ini ya Pak, seseorang yang menyaksikannya. Misalnya kalian melihat nih ada orang yang kena bully, pasti kalian juga merasakan dampak kan, entah itu rasa takut atau merasa gemetar. Jadi kalian itu akan melakukan, akan timbul pikiran, oh yang dibully nih sama orang kelompok yang kuat itu. Jadi kalian kan timbul pikiran, ikut takut juga. Kalian akan nurut nanti kepada kelompok yang membuli tadi agar kalian itu tidak dibully. Itu merupakan dampak bagi orang yang menyaksikan cyberbullying ini. Paham? Paham, Ibu. Jadi dari bentuk, jenis dan hukum pidananya, di sini juga kita ada cara menghadapi atau mencegah cyberbullying. Yang pertama itu kita bisa menghapus konten perlindungan. Kita di sosial media itu kan misalnya di TikTok
akun kita bisa memblokir akun yang memberikan konten yang tidak baik. Kita melaporkan pelaku dengan memberikan report yang dijelaskan tadi, dan juga melaporkan kejadian ini kepada orang tua, guru, wali kelas, atau konselor yang ada di sekolah. Nah, jadi cara kita untuk menghadapi atau mencegah bullying ini, kita dapat melapor ke orang tua kita, ke wali kita, atau guru, UBK ya, kalau ada di sekolah kita bisa melapor. Jangan kalau kita dibully, diam aja di sini. Jangan, harus melawan. Ada guru di sekolah, di rumah juga ada tua. Baik. Oke, selanjutnya adalah tips pengaturan privasi aplikasi yang Ibu temukan dari UNICEF nih. Di sini ada 4. Yang pertama itu kita dapat memutuskan siapa saja yang dapat melihat profil, mengirim pesan atau mengomentari postingan kita. Ini kan ada kan fiturnya di Instagram kan, kita bisa private IG kita agar kita tuh tidak semua orang bisa masuk ke IG kita. Yang kedua, kita dapat memilih agar komentar-komentar dari orang-orang tertentu hanya dapat ditampilkan kepada mereka atau memblokir mereka sepenuhnya. Yang ketiga itu, kita dapat menyembunyikan postingan dari orang-orang tertentu. Misalnya nih, kita tuh lagi tidak suka terhadap seseorang, kan? Misalnya dia tuh julid kepada kita mau memposting sesuatu nih, kita takut dijudge atau komen-komen, nanti kita bisa kok hide dari dia. Bisa kan? Bisa. Pasti kalian sudah pernah melakukannya. Oke, yang terakhir kita ada di sebagian besar aplikasi media sosial, orang tidak tahu saat kita memblokir, membatasi atau melaporkan mereka. Nah, jadi kita di sini itu tidak perlu takut untuk memblokir orang-orang yang menurut kita itu mengganggu, karena tidak ada pengetahuan kepada mereka. Oke, itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Apakah Anda mendapatkan materi yang tadi? Yang baiklah, di sini nanti Ibu akan memberikan IO kepada kalian, kepada ketua kelas ya. Nanti kalian akan membentuk 3 kelompok untuk mendiskusikan atau menganalisis video yang Ibu share nanti. Ketua kelas, pokoknya nanti dikondisikan anggota-anggotanya dan tugasnya dikumpulkan pada Ibu besok jam 10 pagi di ruangan Ibu. Di ruang BK ya Bu? Ya. Berhubung waktu kita sudah mau habis, Ibu mau dong 1 atau 2 yang mengumpulkan materi kita hari ini. Silakan. Akhirnya Ibu izin menyimpulkan ya Bu, dari materi hari ini itu berkaitan dengan cyberbullying, yaitu bullying yang bisa dilakukan melalui media sosial. Terus juga tadi Ibu jelaskan cara-cara agar kita itu bisa terhindar dari cyberbullying, bisa memprivacy media sosial kita, terus juga bisa memblokir akun-akun yang bersangkutan dengan bullying. Terus tadi ada juga kalau misalnya kita termasuk korban bullying, kita jangan tergiur aja bisa guru atau orang tua. Terus juga tadi dijelaskan ada juga peraturan undang-undangnya juga. Jadi itu aja Ibu. Oke, bagus ya, terkait pemahamannya sudah benar-benar bagus. Selanjutnya lagi, Ya Bu, dari pemahaman saya cyberbullying itu banyak dampaknya. Yang paling parah itu bisa menimbulkan bunuh diri. Jadi sebisa kita harus mengantisipasi hal yang terjadi seperti hide orang yang suka
jadi semoga kita semua di sini itu terhindar dari perilaku cyberbullying ataupun dari korban cyberbullying ini. Oke, karena kita sudah habis, Ibu ucapkan terima kasih untuk anak-anak semua yang sudah mengikuti pembelajaran kita hari ini. Sebelum ditutup, boleh kita membaca doa dulu karena kita dimulai dengan doa. Silakan dari Ibu. Baik, terima kasih alhamdulillah akhirnya sudah ada di ujung pembelajaran kali ini. Baiklah, sebagai penutup berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih Ibu Alia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.